Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Minsi. Saya dari TK Aisyah 21 Rawamangun, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul adalah tentang anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan bunda-bunda semua bisa menyimak, dan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bunda-bunda semua mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Ini terlihat mungkin ya di dalam diri si anak tersebut atau orang tersebut ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih di dalam dirinya yang tidak sesuai dengan seusianya gitu loh. Intinya adalah kelainan-kelainan atau perbedaan-perbedaan gitu jika dibandingkan dengan seusianya mereka. Sehingga dengan ciri-ciri atau mungkin dengan identifikasi tersebut terhadap anak ABK ini, dibutuhkanlah sebuah metode atau material gitu atau pelayanan atau peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal gitu. Karena mungkin individu tersebut, anak-anak tersebut itu mungkin akan belajar dengan kecepatan berbeda dan juga dengan cara yang berbeda pula gitu, sehingga dibutuhkanlah hal-hal yang bisa memfasilitasi si individu tersebut. Faktor penyebab anak ABK di sini ada 3. Yang pertama yaitu sebelum kelahiran, yang kedua saat kelahiran, yang ketiga adalah setelah kelahiran. Yang termasuk sebelum kelahiran itu diantara lain adalah kelainan kromosom ya, atau kelebihan gitu. Terus juga infeksi kehamilan. Terus usia si ibu itu bukan tidak memungkinkan ya, mungkin sudah biasanya 40 tahun ke atas itu kehamilannya sudah agak riskan ya, perlu perhatian dan dan penjagaan yang khusus lah gitu, yang cukup gitu, sehingga kehamilannya bisa terjaga dengan baik. Lalu juga ada keracunan saat hamil nih. Makanya pentingnya nih si ibu hamil ini menjaga kehamilannya dengan baik. Dia harus selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, karena bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi makanan tersebut juga diserap oleh si bayi tersebut. Nah, penting juga ya, makanya banyak bukan himbauan ya, banyak ya himbauan atau informasi ya tentang ibu hamil, bagaimana cara menjaga kehamilan gitu, dari pertama hamil gitu, dari awal bulan sampai nanti menjelang kelahiran gitu. Ada juga mungkin karena si bayi tersebut prematur ya, lahir prematur, sehingga menyebabkan anak tersebut berkebutuhan khusus. Ada juga ketika saat kelahiran, mungkin ketika proses ibu tersebut melahirkan terjadi tidak normal, kelahiran tersebut tidak normal, lalu juga si anak tersebut bisa saja kekurangan oksigen gitu. Nah, untuk yang setelah kelahiran ini salah satu contohnya si bayi tersebut, si anak tersebut terinfeksi oleh bakteri atau virus gitu, atau juga kecelakaan yang tadinya mungkin normal, terus dia karena kecelakaan jadi mungkin ada yang rusak gitu bagian anggota tubuhnya atau bagaimana ya gitu. Terus juga ada kekurangan zat makanan atau gizi ini gitu. Nah, gizi kan memang sangat penting ya, bukan dari mereka lahir saja, dari pas si anak tersebut masih di dalam rahim si ibunya pun dia harus mendapatkan gizi yang tepat, gizi yang baik, sehingga dia bisa tumbuh secara maksimal. Apa saja yang harus dilakukan orang tua, masyarakat atau lingkungan, dan juga pendidik terhadap anak usia dini ini? Jika menurut Wolfensberger, beliau mengemukakan prinsip normalisasi, yaitu individu berkebutuhan khusus seharusnya mendapatkan kesempatan menjalani kehidupan sebagaimana individu normal lainnya gitu. Artinya memperlakukan anak dengan tepat, dengan sesuai dengan kondisinya
gitu. Dan apa ya, setiap anak berhak ya mendapatkan kebutuhannya, berhak tumbuh kembang secara optimal gitu. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu juga harus apa ya, menunaikan, semisalkan ada anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Mereka berhak mendapatkan haknya dan kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Pendidikan inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan untuk semua anak belajar bersama dalam satu tempat tanpa memandang perbedaan yang dimiliki anak. Jadi ketika ada anak ABK yang masuk nih mau mendaftarkan ke sekolah kita, sebaiknya kita tidak menolak. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan kondisi kita memungkinkan untuk menerima anak ABK, ya diterima, tetapi jika tidak memungkinkan sebaiknya jangan dipaksakan gitu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan itu salah satunya adalah kompetensi guru gitu. Apakah si guru tersebut sudah siap melayani anak yang berkebutuhan khusus ini? Apakah juga si guru tersebut memiliki keterampilan yang bisa memfasilitasi gitu kan. Begitu juga dengan sarana prasarana, terus peraturan-peraturan, terus model inklusi yang diterapkan. Itu juga sangat sangat penting, harus diperhatikan oleh lembaga tersebut. Jadi jangan hanya supaya muridnya banyak terus kita terima-terima saja gitu. Nah, kita harus memperhatikan karena jangan sampai nanti anak tersebut masuk ke sekolah kita tapi mereka tidak terlayani, malah mereka terabaikan. Jadi pentingnya sekolah tersebut juga betul-betul menyiapkan segala sesuatunya untuk menyelenggarakan sekolah inklusif itu. Dan juga kita harus memperhatikan jenis kebutuhan anak tersebut. Ya, kalau misalkan sulit kita penuhi, ya sebaiknya tidak perlu dilaksanakan. Itu aja sih kalau untuk pendidikan inklusi ya. Jenis anak berkebutuhan khusus menurut UU Sisdiknas pasal 32 ayat 1. Jadi di sini sudah digolongkan jadi jenis-jenisnya ada 9. Yang pertama ada tunanetra, ada tunarungu, terus tunagrahita, ada tunadaksa. Tunadaksa ini ada ringan, ada sedang juga ya. Terus ada tunalaras, ada spektrum autis, ada sindroma spektrum autis atau sindroma Asperger. Lalu juga ada tunaganda, ada kesulitan belajar atau lambat belajar, ada juga yang terakhir adalah gifted atau potensi kecerdasan atau sebuah keistimewaan gitu. Ini adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus tadi. Di sini dijabarkan pengertian dari masing-masing jenisnya dan juga ada gejala-gejala dari setiap kebutuhan khususnya. Sehingga kita bisa sedikit punya gambaran lah, bisa mengidentifikasi gitu. Yang selanjutnya mungkin kita bisa konsultasi dengan orang tuanya atau dengan dengan spesialis gitu kan untuk si anak kebutuhan khusus ini. Terima kasih ya Bunda-Bunda sudah menyimak sharing dari saya dari awal sampai akhir. Dan jika ada Bunda-Bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan, dan insya Allah saya akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda-Bunda semuanya.